malam pemirsa, kita berjumpa lagi di Presiden Corner. Dari sudut istana kita akan melihat bagaimana Presiden Joko Widodo menjalankan roda pemerintahan, menanggapi berbagai macam isu yang berkembang di masyarakat, serta menjalankan sejumlah agenda padat istana. Saya Fitri Megantara, kita jelang Presiden Corner selengkapnya. Ketika pemudi bertekad, tekad yang bukan hanya untuk kaumnya, melainkan segenap bangsa. Pemirsa, tamu undangan di istana yang bertemu dengan Presiden Joko Widodo ternyata tidak hanya dilihat dari tujuan atau maksud untuk bertemu, tapi juga pakaian yang dikenakan tamu tersebut. Salah satunya motif batik yang dikenakan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo Rabu pekan lalu. Rabu 25 Oktober 2017, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menemui Presiden Joko Widodo di Istana Presiden Jakarta. Presiden Jokowi mengaku ada 5 hal yang disampaikan kepada Anies dan Sandi terkait masalah ibu kota. Namun hal lain yang menjadi pembahasan yakni batik yang dikenakan Anies Baswedan dan Jokowi. Kurator batik, budayawan Jawa hingga pemerhati batik punya penilaian tersendiri terkait motif dan makna dari batik yang dikenakan Jokowi dan Anies. Pola yang dipakai Pak Anies itu memang ada unsur pola parangnya. Tetapi pola parang di situ bukan merupakan bagian pokok dari si pola. Jadi dia bukan merupakan main design. Masih ada desain-desain lain. Memang dulu pola parang itu dan sampai sekarang aturan di keraton itu yang boleh pakai hanya raja dalam upacara-upacara. Jadi secara singkat, kalau parang model seperti parang barong sebagian ini yang dipakai Pak Anies Baswedan itu menurut saya tidak masalah karena bukan lagi itu artinya parang barong, bukan, karena harusnya utuh, tidak ada tambahan macam-macam itu. Kalau untuk parang itu dalam tradisi Jawa kalau dulu memang merupakan batik larangan. Tetapi kalau sekarang kan sudah masyarakat. Ya kalau apa-apa itu kalau disangkut-sangkutkan ya pasti bisa nyangkut. Kalau terutama kaitannya dengan batik ya. Karena batik itu kan ragam hiasnya bicara dia dari ragam hias sendiri. Atau mungkin Pak Anies nggak tahu ya, bisa saja itu terjadi. Menurut saya ini tidak murni motif tradisional yang pakem, tapi sudah bisa dikatakan motif tradisional yang dicampur oleh motif lain dan bisa kita sebut semi kontemporer. Secara rules nggak ada, tapi kan secara etika pasti yang empunya tempat dalam batik. Pakai parang barong. Saya saja tidak pakai parang barong. Biasanya misalnya penerimaan tamu untuk acara tidak resmi itu raja-raja itu juga tetap pakai pakaian tradisi ya, dan biasanya juga pakai pola parang. Kan ethically kan mosok nyamain sama yang punya rumah. Kalau saya pribadi ya rikuh ya pekewo, kan bisa dipilih pola yang lain. Motif dasarnya sendiri kalau yang dipakai Pak Jokowi? Nah, motif dasarnya kan yang dominan itu tirto tejonya. Tirto itu kan artinya air, tejo itu artinya sinar. Artinya orang hidup itu tidak bisa lepas dari air. Air itu air dari mana? Air sinar dari ilahi. Kalau tidak salah menurut pengamatan saya itu Tirto Tejo yang sudah sedikit dimodifikasi. Sehingga dalam hal ini memang kalau dulu untuk batik-batik tradisional juga ada yang menggambarkan motif-motif kapal. Motif-motif kapal itu biasanya dipakai untuk batik-batik di pesisiran. Kalau di pedalaman memang tidak lazim dipakai ya. Saya lihat Pak Jokowi mengenakan kemeja yang isen latarnya, jadi backgroundnya itu namanya kembang jeruk. Pada kesempatan yang lain mungkin ada yang menginterpretasikan itu matahari, monggo. Tapi ulasan saya adalah dari segi budaya tentu saja. Kemudian saya lihat ada kapal, di situ ada ragam hias kapal. Indonesia sendiri kan negara maritim, kemudian juga kapal pun juga bisa diartikan sebagai nahkoda. Jadi ini ke depan mempunyai harapan bahwa yang memakai ini juga bisa
memimpin menahkodai Nusantara yang sangat luas ini. Dalam ajaran Hasto Broto, 8 ajaran atau sikap yang harus dipunyai oleh seorang pemimpin, bukan penguasa tapi pemimpin, itu antara lain disimbolkan dengan kapal. Kapal itu kaitannya dengan air. Air itu di orang Jawa ada peribahasa samudra pangaksami, memberikan maaf. Jadi pemimpin itu harus pemaaf, tidak boleh ada dendam. Kalau ada dendam nanti yang dia pimpin nggak maju-maju. Harapannya kehidupan putra putri itu bisa menampakkan sinar kasih ilahi yang menenteramkan, karena air itu kan sifatnya juga harapannya menenteramkan, tapi juga bisa menghanyutkan. Kalau jabatan baru, posisi baru tidak. Kalau yang saya baca dari sini mungkin Pak Anies mau menunjukkan saya yang punya Jakarta, gitu kan? Pemimpin Jakarta kan dia. Nah, kalau yang saya tangkap itu, sehingga pas jadi meskipun ke istana, jangan lupa istana kan ada di DKI. Bagian dari DKI itu saya yang punya Jakarta, meskipun Pak Jokowinya yang punya Indonesia. Cerita di balik layar peringatan Sumpah Pemuda di Istana Bogor kami hadirkan sesaat lagi di President's Corner. Dari tadi ya dimakan-makan. Grogi, Pak. Grogi, Pak.